Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya panggil untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian di dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karena kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Marilah kita menyanyi dari nyanyikanlah Kidung Baru 73, bait 1 dan bait 3. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudaraku, sekarang marilah kita mengaku dosa bersama-sama di hadapan Tuhan. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan pada hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, ampunilah kelemahan dan dosa-dosa kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, pulihkanlah dan teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 23, bait 1 dan baitnya yang kedua. Di dalam kasih teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 17, bait yang pertama dan yang kedua. Agunglah kasih Allahku.
cintaku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami dapat mengertinya, dan bahkan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memohon pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Ia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah oleh Roh-Mu sendiri, Ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami saat ini. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini dalam ibadah Kamis Putih ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, diteruskan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, diteruskan ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya,
Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31, sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus. Saya ulangi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan juga dia di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah pembasuhan kaki murid-murid Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah hal yang mengejutkan, sebuah peristiwa yang dramatis dan sangat mengejutkan. Sebab tidak sepantasnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu bahwa kebiasaan pada masa lalu ketika orang sedang dalam pesta atau dalam pertemuan, biasanya orang yang datang ke pertemuan itu akan membasuh kakinya sendiri dengan air yang telah disediakan oleh tuan rumah. Atau tamu-tamu itu dibasuh kakinya oleh hamba-hamba atau budak-budak yang dipekerjakan di dalam rumah itu. Sehingga kalau Yesus
membasuh kaki murid-muridnya adalah sesuatu yang mengejutkan, yang mengherankan. Bahkan kita tahu tadi ketika Petrus hendak dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, Petrus sempat menolak. Karena apa? Karena Petrus merasa tidak pantas, tidak seharusnya Yesus membasuh kakinya. Dan yang sebaliknya seharusnya Petrus yang membasuh kaki Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus tetap melakukannya, dan ini sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan untuk mempermalukan murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang ingin menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan kasihnya kepada para murid. Dan yang lebih utama adalah Yesus ingin menunjukkan maksud atau misinya ke tengah-tengah dunia, yaitu untuk melayani. Inilah misi yang bukan hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dilakukan, dipraktekkan, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan tadi ada beberapa hal yang saya ingin memberikan penekanan. Yang pertama, kita mencatat bahwa dengan pembasuhan kaki murid-murid Yesus oleh Tuhan Yesus, Yesus ingin menunjukkan bahwa ia mengasihi murid-muridnya sampai pada titik akhir. Di bagian awal pembacaan kita tadi, kita membaca bahwa Yesus tahu bahwa ia sudah sampai pada waktunya untuk kembali kepada Bapanya. Ia kembali kepada asalnya, kepada Bapanya. Artinya, ia akan meninggalkan dunia ini, dia akan menderita, ia akan disalibkan, dan kemudian dia akan mati. Dan saat-saat itulah, ia ingin menunjukkan kasihnya kepada para murid. Ia ingin menunjukkan kasih sayangnya yang besar kepada para murid dan juga tentu kepada seluruh manusia dengan memberikan yang terbaik. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam wujud pembasuhan kaki. Kita melihat tadi atau membaca tadi bagaimana Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian dia mengikat pakaiannya dengan kain lenan, dan kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa ketika Yesus membasuh kaki muridnya, Yesus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yesus melakukannya bukan asal-asalan, tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena justru melalui pembasuhan kaki murid-muridnya, Yesus ingin menunjukkan cinta kasihnya yang besar sampai pada akhirnya. Ia mengasihi muridnya sampai tuntas. Bayangkan saudara-saudara. Pertama, tadi Yesus mengatakan bahwa inilah saatnya. Inilah saat-saat terakhir ia bersama dengan muridnya. Karena sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapa. Ia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan menderita dan mati. Dan yang kedua, Yesus tahu bahwa di antara murid-muridnya ada seorang yang akan mengkhianatinya. Ia tahu bahwa ada orang yang menginginkan Yesus mati. Dan itu adalah muridnya sendiri. Murid yang dipercayai. Kita tahu bahwa Yudas orang yang dipercayai di antara murid-murid dengan menunjuknya sebagai pemegang kas atau pemegang uang di antara murid-muridnya. Jadi betapa Yesus melakukan pembasuhan kaki itu dengan hati yang sebenarnya penuh dengan pergumulan sebenarnya. Ia harus segera meninggalkan murid-muridnya, dan sementara itu ada orang yang justru di lingkaran yang paling dekat dengan dia yang akan mengkhianatinya. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini ingin menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menunjukkan kasihnya kepada muridnya sampai detik-detik terakhir, saat-saat terakhir, sekalipun ada ancaman bahaya yang mendekat pada Yesus. Luar biasa. Ketika
ia dalam situasi yang terdesak atau dalam situasi yang seperti itu, Yesus tetap menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar kepada murid-muridnya. Yang kedua, tindakan pembasuhan kaki itu sendiri. Tindakan pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya juga memiliki makna tersendiri. Kita membaca tadi bagaimana mula-mula Petrus menolak, Tuhan tidak akan membasuh kaki saya selama-lamanya. Pikiran Petrus adalah, ini tidak pantas Yesus membasuh kakinya. Seharusnya dialah yang membasuh kaki Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau Petrus menolak pembasuhan kaki, maka ia tidak akan ada di dalam dia. Artinya, kalau Yesus tidak membasuh kaki Petrus, maka Petrus tidak akan menjadi bagian yang dekat dengan dia. Tidak menjadi orang yang bersama-sama dengan Yesus mendapatkan keselamatan. Pembasuhan kaki barangkali ini juga menjadi simbol pembersihan, pembasuhan dari dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus bersedia membasuh dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang tertumpah di Bukit Golgota. Ia membasuh dosa dunia. Dan setiap orang yang dibasuh oleh darah-Nya, ia menjadi bagian di dalam Yesus. Ia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ia adalah orang yang diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah simbol akan pembasuhan dosa melalui simbol pembasuhan kaki murid-murid Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, jelas bahwa dengan pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus, ada satu hal yang ingin ditegaskan kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya akan terus berada di dalam dunia ini, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan ada sebuah prinsip yang penting di dalam tugas itu, yaitu supaya para muridnya, para orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka harus memiliki kerendahan hati untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian menganggap aku adalah guru dan Tuhan. Dan itu adalah benar. Aku adalah guru. Aku adalah Tuhan. Nah, kalau aku yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kakimu, maka kamu pun juga wajib membasuh satu dengan yang lain. Artinya, kalau Yesus adalah guru, kalau Yesus adalah Tuhan, bersedia melayani, memberikan diri sepenuhnya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya pun juga harus mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan, tidak mungkin murid lebih tinggi dari gurunya. Nah, kalau guru mau merendahkan diri, mestinya murid juga harus mau merendahkan diri. Dan Yesus mengatakan, kalau aku sudah melakukannya, aku sudah memberikan teladan, maka engkau hendaknya melakukan hal itu. Dan kalau kamu melakukannya, maka kamu akan bahagia, tadi dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah simbol yang luar biasa. Tuhan Yesus melalui tindakan pembasuhan kaki ingin menunjukkan atau ingin mengajak murid-muridnya, ayo kita saling melayani, ayo kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus memberikan penegasan. Mungkin Tuhan sudah beberapa kali menyatakan kehendaknya atau menyatakan
bagaimana kehidupannya berarti bagi orang lain. Kita tahu dari kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang yang lapar, menerima orang yang terbuang, dan seterusnya. Dan semuanya itu didasarkan pada kasih-Nya. Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, kepada para pengikut-Nya, bahwa seluruh kehidupan Yesus pada dasar intinya adalah kasih. Ia mengasihi dunia ini, Ia mengasihi setiap orang, seburuk apapun dikasihi. Oleh sebab itu, dalam bacaan kita tadi, Yesus menegaskan kembali, di saat-saat terakhir kehidupannya, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid-Nya, supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Memberikan perintah baru, artinya perintah kasih yang sudah dinyatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus itu mesti dipahami lebih sungguh-sungguh, lebih dimengerti, lebih dihayati dengan sepenuh hati, supaya mereka melakukannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dengan cara demikian, maka orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita menyatakan kasih kepada sesama, orang dapat mengatakan bahwa dialah murid Kristus. Ciri, tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus, adalah ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini menegaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita sampai pada akhirnya. Sekalipun Ia harus menderita dan mati, sekalipun Ia terancam oleh Yudas yang mengkhianatinya, Ia tetap menyatakan kasih-Nya. Di bawah tekanan dan ancaman, Ia tetap mengasihi. Ini juga menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Apapun yang kita terima, hadapi, nyatakan, katakan bahwa kita mengasihi orang. Tidak mudah, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih. Pengajaran yang lain juga adalah bahwa ketika Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa sampai pada saat-saat terakhir, kita pun juga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ia sudah mau merengkuh kita, mau mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita sepanjang kehidupan kita mestinya menyatakan syukur kepada Kristus. Melalui pengajaran kita pada pagi hari ini, kita juga diingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk saling melayani, saling merendahkan diri, di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi, melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah melayani kita. Dan yang terakhir, kita juga mendapat penegasan, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Tidak perlu kita tunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Kita tidak perlu tunjukkan dengan kata-kata, walaupun itu juga penting. Tetapi yang paling penting adalah tunjukkan bahwa kita murid Kristus. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Caranya adalah dengan mengasihi. Bukan kasih seperti kasih manusiawi yang biasa kita dengar. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang dibuang. Tuhan Yesus mengatakan,
supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Kasih kita mesti meneladan pada kasih yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun ia diancam, sekalipun ia mendapat penderitaan, sekalipun ia harus mati, ia tetap mengatakan, aku mengasihimu. Mau berkorban, mau memberi diri, tidak meminta pujian, tidak meminta aplaus. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan menolong kita supaya apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pembasuhan kaki. Hari ini kita akan saling melakukan pembasuhan kaki untuk mengenang Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri membasuh kaki para murid-Nya. Kita mengingat firman Tuhan Yesus, jadi jikalau aku yang membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita saling membasuh kaki, kita akan melihat penggambaran bagaimana pada masa lalu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya, dan pada saat ini kita juga dipanggil untuk saling membasuh satu dengan yang lain sebagai simbol kesediaan kita untuk merendahkan diri dan kesediaan kita untuk melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang berada di rumah, dipersilahkan untuk saling membasuh kaki satu dengan yang lain sampai selesai. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan penghayatan sebagai tanda kita mengenang Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya, dan juga sekaligus sebagai sebuah penghayatan akan kesediaan kita untuk saling melayani satu dengan yang lain dalam kerendahan hati. Selama kita saling membasuh kaki, akan diperdengarkan lagu instrumental Melayani Lebih Sungguh. Dan sesudah kita nanti selesai saling membasuh, kita akan bersama-sama menyanyikan Melayani Lebih Sungguh. Marilah kita memasuki
acara pembasuhan kaki dengan sungguh-sungguh.
Saudara-saudaraku, marilah sekarang kita bersama-sama menyanyikan nyanyian melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan dengan segala penghayatan kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami sorgawi, saat ini kami datang sujud menyembah-Mu dengan hati penuh syukur. Hanya karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini Engkau perkenankan menghadap tahta-Mu yang kudus. Inilah kami, umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami Tuhan beri waktu untuk beribadah, mengingat dan mensyukuri kasih Tuhan Yesus di dalam ibadah Kamis Putih bersama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Tuhan Yesus, dahulu Engkau telah mencuci kaki murid-murid-Mu. Mohon hari ini Engkau juga berkenan mencuci kaki kami, yang sering membawa langkah kami pada kesalahan dan hidup tanpa kedamaian. Ya Kristus, lingkupilah hidup kami dengan kerendahan hati dan kerahiman-Mu, sehingga kami pun meneladani Engkau dengan merendahkan hati dan melayani sesama kami. Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan sudah mencurahkan kasih kepada kami orang berdosa, mampukan kami juga menyatakan kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Dengan demikian akan menjadi nyata bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Ya Roh Kudus, kami lemah dan terbatas. Tolonglah kami memiliki hati yang baru untuk bersedia mengampuni dan melayani, bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal dari Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Ya Allah Tritunggal Kudus, saat ini kami masih ada dalam masa pandemi COVID-19 yang berdampak buruk dalam berbagai segi kehidupan kami. Sekalipun demikian, kami tetap bersyukur Tuhan selalu ada, menyertai, dan menolong di setiap pergumulan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus menjaga kesehatan dan semangat kami. Mohon Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, perjuangan dan pengabdian para tenaga medis dan dokter, usaha-usaha pemulihan oleh pemerintah dan semua pihak,
sehingga pandemik ini segera dapat berlalu. Lindungilah keluarga kami, lindungilah jemaat-Mu, dan semua orang-orang yang merindukan hidup sehat dan gembira. Berkati semua pelayanan gereja-Mu, pekerjaan dan aktivitas kami untuk menapaki hari-hari kami di depan. Oh Allah yang Maha Rahim, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi umat manusia. Kepadamu kami berserah diri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkan dan kabulkanlah sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Adapun persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening bank yang tercantum di warta gereja atau dapat disampaikan ke kantor gereja secara tunai. Persembahan kali ini dilandasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 ayat yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku, sebagai nyanyian persembahan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari kita sampaikan persembahan kita melalui doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Selalu baru dan tak pernah berhenti. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu, dan saat ini kami memberikan persembahan ucapan syukur kami sebagai tanda kasih kami kepada-Mu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 169. Kita nyanyikan bait yang keempat dan baitnya yang kelima. Memandang salib Rajaku. Melihat darah lukanya membalas
Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Saudara-saudara, pengutusan akan kita lakukan secara berbalasan. O Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah yang banyak. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah kami dan sucikanlah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.